Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneje Sakti dengan NPM 2478261 dari TRI 2B. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang UTS Praktikum pemrograman jaringan 1. Nah, di sini terdapat kita disuruh membuat struktur program. Lalu di struktur program kita disuruh menjelaskan program yang telah dibangun dengan arsitek modular dan sebutkan dua paket utamanya dan struktur folder dan isinya. Kemudian yang kedua, implementasi OOP dan interference. Lalu jelaskan sistem penggunaan OOP dan untuk merepresentasikan kendaraan dan slot parkir. Dan kita juga disuruh jelaskan atribut serta metodenya di setiap kelas. Kemudian yang ketiga, implementasi exception handling. Di exception handling kita disuruh menunjukkan skenario error utama yang ditangani. Lalu yang keempat, implementasi generator, iterator, closure. Di sini disuruh menunjukkan implementasi dari konsep programnya. Kemudian yang kelima, demo program. Di demo program kita disuruh merunning keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsinya. Lalu yang keenam, refleksi singkat. Di refleksi singkat ini kita disuruh menyebutkan hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu folder saya. Kita masuk users, Asus, lalu kita masuk smart parking. Di smart parking ini terdapat folder lab 8. Kemudian di dalam folder lab 8 terdapat smart parking. Kemudian di dalam smart parking terdapat dua folder yaitu monitoring dan simulator serta riwayat CSV. Kemudian kita buka monitoring. Di dalam monitoring terdapat folder package, file init dan main npm. Kemudian kita balik lagi, kita buka ke simulator. Di simulator juga terdapat folder package, file init dan file parking simulator. Nah, di sini kita akan melihat strukturnya, yaitu dengan cara kita masuk ke CD smart parking, lalu kita gunakan perintah /f. Nah, di sini ini struktur program saya, yaitu di dalam data tadi kan terdapat lab 8. Di dalam lab 8 terdapat smart parking dan riwayat CSV. Kemudian di dalam smart parking terdapat dua folder tadi, yaitu monitoring dan simulator. Kemudian di dalam monitoring terdapat main.py, main npm.py dan init.py serta folder package. Kemudian di simulator terdapat file parking simulator dan init, kemudian folder package. Di sini riwayat CSV ini adalah file CSV untuk menyimpan riwayat parkir kendaraan yang telah terparkir. Dia mencatat untuk waktu, tanggal, dan plat, waktu masuk dan keluarnya.
Kemudian di monitoring ini adalah package atau modul antar muka utama, yaitu untuk menjalankan programnya seperti itu. Dan main ini program utama untuk menunjukkan alur sistem parkirnya, seperti kita menambahkan nanti, kemudian mencatat plat seperti itu, dan banyak lagi. Kemudian init.py yaitu program utama untuk menandakan folder ini sebagai Python seperti itu. Kemudian package ini gunanya untuk menampilkan folder otomatis berisi byte kode Python seperti itu. Kemudian di simulator ini adalah package atau folder untuk simulasi sistem parkir, seperti contohnya seperti simulator ini adalah soal dan monitoring ini adalah jawabannya seperti itu. Kemudian di parking simulator.py ini adalah modul simulasi parkir kendaraan, slot dan logika parkir. Dan di init sama seperti tadi menandakan apakah folder ini init ini untuk menandakan bahwa folder ini adalah folder atau file Python seperti itu. Dan package adalah folder otomatis yang berisi byte kode Python seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita disuruh mengimplementasi OOP dan interance. Lalu jelaskan bahwa sistem OOP untuk merepresentasikan kendaraan dari slot parkir. Lalu jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Lalu kita akan masuk programnya. Nah, di sini pertama yaitu terdapat struktur kelas dan pewaris atau interance-nya, yaitu kelas vessel. Di kelas vessel ini dia mencatat atau mewakili entitas kendaraan umum seperti itu. Dan di kelas vessel ini juga terdapat atribut, yaitu plat, enter time, exit time seperti itu. Nah, di plat ini yaitu kita di sini disuruh memasukkan nomor kendaraan atau nomor plat kendaraan seperti itu. Yaitu terus di enter time ini kita disuruh gunanya untuk mencatat waktu masuk ke parkiran seperti itu. Waktu masuknya dia mencatat jam masuk seperti itu. Kemudian di exit time ini dia disuruh kegunaannya untuk mencatat waktu keluar kendaraan yang sudah terparkir tadi seperti itu. Kemudian di kelas vessel ini juga terdapat dua metode, yaitu exit dan string. Nah, di exit ini tadi kan sama seperti exit time, dia untuk mencatat waktu kendaraan keluar dari parkiran, seperti kendaraan yang sudah terparkir lalu dia ingin keluar. Nah, di situ exit ini bekerja untuk mencatat waktu keluarnya seperti itu. Kemudian string ini untuk merepresentasikan teks kendaraan. Dia untuk mencatat huruf-huruf, angka dan lain-lain seperti itu. Kemudian lanjut di sini
terdapat subkelas dari kelas vehicle ini, yaitu two-wheeled, yaitu kendaraan roda 2, dan four-wheeled, yaitu kendaraan roda 4. Nah, di subkelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu tadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, seperti itu. Dan di subkelas ini juga terdapat metode, yaitu depth string. Nah, ini depth string. Nah, ini depth string, seperti itu. Kemudian lanjut kita ke kelas parking lot ini. Nah, di parking lot ini di sini dia memiliki di parking lot ini untuk merepresentasikan slot parkir dengan operasi parkir dan keluar kendaraan, seperti itu. Kemudian di parking lot ini juga terdapat atribut, yaitu slots, parked, dan crowd. Nah, di slot ini dia untuk mencatat atau ini adalah vehicle atau parking browse, seperti itu. Dan parked ini yaitu dia untuk menunjukkan tempat bahwa parkiran mana yang kosong, seperti itu. Kemudian card ini untuk iterator, atau dia untuk mencatat status kendaraan itu terparkir atau tidaknya, seperti itu. Kemudian di kelas parking lot ini juga terdapat metode utama, yaitu ADD slot, parked vehicle, park vehicle, kemudian remove vehicle, kemudian status, kemudian jumlah kosong, dan iter, dan next, seperti itu. Nah, di ADD slots di sini dia bekerja sebagai untuk menambahkan slot atau tempat parkir, berapa jumlah tempat parkir yang akan disediakan, seperti itu. Seperti kita menyediakannya 2 atau berapa, seperti itu. Nah, di ADD slot juga ini dia menambahkan slot parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, seperti itu. Kemudian di park vehicle ini dia bekerja untuk memarkirkan menunjukkan arah kendaraan yang akan parkir, yaitu dia parkir untuk kendaraan roda 2 atau roda 4-nya, seperti itu. Jika yang ingin parkir jika kendaraan yang ingin roda 2 ingin parkir tetapi dia parkir di parkiran roda 4, itu tidak bisa, nanti keluar seperti tidak valid, seperti itu. Jika roda 2 parkir di tempat roda 2, maka nanti akan keluar statusnya sudah terparkir, seperti itu. Kemudian di remote vehicle ini dia bekerja untuk mengeluarkan kendaraan dan mencatat waktu keluarnya, mencatat waktu keluar kendaraan seperti jam, plat, jenis kendaraan, seperti itu. Dan depth status ini gunanya untuk menampilkan status seluruh slot. Dia itu akan menunjukkan apakah slot
itu kosong atau tidaknya, dan penuh atau tidaknya. Nah, seperti itu. Kemudian di jumlah kosong ini menjelaskan untuk dia menghitung di parkiran roda 2 berapa terdapat slot kosong, seperti sama seperti di parkiran roda 4 berapa yang kosong, seperti itu. Lalu iter dan next ini sama, dia kegunaannya untuk mendukung iterator kendaraan yang sudah terparkir. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita ke tugas berikutnya, yaitu di sini kita disuruh yang ketiga mengimplementasi exception handling. Tunjukkan skenario error yang ditangani. Seperti itu. Kita lanjut, kita buka kodenya, kita akan menunjukkan di sini. Nah, di sini yaitu exception handlingnya, kita akan menunjukkan error. Di sini yang pertama di try pilihan input init input pilih 1 sampai 10 exception view error. Nah, di sini kode ini kita disuruh memasukkan angka pilihan yang terdapat di sini. Ada 10 pilihan. Kita disuruh memasukkan angka dari 1 sampai 10. Jika lebih dari 10 maka programnya akan error. Dia akan menunjukkan error seperti program akan mengulang, tidak keluar, seperti itu. Nah, di input ini jika error, fungsinya akan melempar ke value error jika input bukan angka, seperti itu, atau lebih dari 10. Nah, terus lanjut di pilihan 1 kita di sini pilihan 1 memiliki print input masukkan jumlah slot parkir. Nah, di sini terdapat potongan kodenya, yaitu view, ada except view error. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jenis kendaraan, seperti itu. Jenis kendaraan roda 2 atau roda 4. Jika bukan angka atau bukan roda 2 atau roda 4, maka program akan error, seperti itu. Dan dia kembali ke program pilihan harus input angka ini. Kita memilih lagi fiturnya, seperti itu. Kemudian di sini juga menu error akan dicetak ke layar, seperti itu. Error nih, seperti ini. Nah, kemudian jika di pilihan 2 kita akan menginput nomor kendaraan tadi. Nomor kendaraan, dia di sini harus memasukkan, ada 2, yaitu memasukkan plat dan jenis kendaraannya, seperti itu. Jika di sini kalau saya memiliki plat, yaitu 2 angka maksimal, di depan 2 huruf, kemudian 4 angka, dan di belakang maksimal 2 huruf juga, seperti itu. Jika jadi jumlah yang kita masukkan plat itu yaitu berjumlah 8. Jika lebih dari 8 maka program akan error, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pilihan 3.
pilihan 3. Nah, di sini user akan ingin mengeluarkan kendaraan yang tidak ada di dalam sistem, seperti itu. Jika kita di sini akan mencegah kemalingan, seperti itu. Contohnya, jika plat yang dimasukkan BE 1234 CC, nah yang masuk ke parkiran plat itu, jika ingin keluar berubah seperti BE 4321 CC, itu tidak valid, maka program akan error. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pilihan 5. Nah, di sini user ingin mengeluarkan kendaraan yang tidak ada di dalam sistem atau belum parkir, seperti itu. Di pilihan 5 juga mencegah kesalahan saat mengakses indeks parkir yang tidak ada, seperti kendaraan yang tidak ada di dalam parkir kita ingin keluar, maka itu tidak valid, seperti itu. Kemudian menghindari key error yang bisa membuat program crash tanpa penanganan. Oke, lanjut ke pilihan 7. Di sini terdapat kesalahan saat menulis file. Jika file CSV kita salah, di sini sudah ada contoh seperti dalam penulisannya salah. Kita di sini sudah memakai contoh seperti ini, riwayat .csv. Jika salah dalam penulisan, maka tidak ada .csv, maka tidak akan terbaca, seperti itu. Exception genetik ditangkap agar pengguna tahu jika file gagal disimpan, maka itu error, seperti itu. Tidak masuk ke folder riwayat yang file riwayat yang telah kita buat di dalam program struktur program saya, seperti itu. Lebih aman karena berbagai error bisa terjadi di 1 atau 0, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pilihan 8. Nah, di pilihan 8 ini kita ditunjukkan untuk menunjukkan file ada atau tidak, atau file bagus atau rusak, seperti itu. Nah, di sini file not found error. Nah, itu khususnya untuk ditangani agar lebih inovatif, agar lebih mudah, seperti itu. Kemudian di exception ini, nah di sini digunakan untuk menangani kesalahan lain seperti encoding, seperti itu. Kemudian yang terakhir di pilihan 9. Nah, di pilihan 9 ini kita mencoba mencari riwayat kendaraan, padahal parking historinya tidak belum dibuat, seperti itu. Nah, di sini juga jika user belum menjalankan simulasi atau opsi 5, maka history belum ada, seperti itu. Di pilihan nomor 5. Nah, di sini jika kita pilih 5, maka nanti akan ditampilkan jumlah riwayat yang disimulasikan, seperti itu. Jika kosong, maka program tidak dibaca atau parkir masih kosong, seperti itu. Penanganan error mencegah atribut error dan menjelaskan alasan kesalahan ke user. Dia memberikan alasan kenapa program saat dijalankan itu error, nanti akan dijelaskan, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya,
Itu kita di sini disuruh mengimplementasi generator, iterator, dan clauses. Tunjukkan implementasi dari konsep pada program. Seperti itu. Kemudian kita masuk langsung ke kita pertama di sini kita akan melihat generator dari kode program saya. Yaitu di sini ini generator saya, yaitu generator ini digunakan untuk membuat riwayat parkir secara acak. Dia akan menampilkan saat kita jalankan, nanti kita ada pilihan berapa, kita akan memasukkan jumlah kendaraannya. Misalnya kita akan memasukkan 5. Nah, nanti akan keluar generatornya secara acak. Di situ akan keluar plat, jenis kendaraan, waktu masuk dan waktu keluar. Seperti itu. Kemudian fungsi dari dev generate parking history ini di sini menggunakan yield. Saya menggunakan yield. Nah, di yield ini yang menjadikan generator. Seperti itu. Kemudian generator ini efisien karena menghasilkan 2 per 1 lazy evaluation. Seperti itu. Secara tidak langsung membuat seluruh list sekaligus di memori. Seperti itu, dia akan mencatat di memori. Di generate parking history juga digunakan saat menampilkan menu simulasi riwayat parkir secara acak. Seperti itu fitur pilihannya. Kemudian kita lanjut ke iterator. Di iterator kita di sini ini kode iterator saya. Di iterator diimplementasikan dari kelas parking lot, kelas parking lot. Seperti itu. Agar objek bisa digunakan dalam for loop. Di parking lot juga dapat diiterasikan langsung seperti menu mana ya, menu mana menu saya. Nah, ini for data in parking history. Nah, ini riwayat menu yang dari parking lot tadi. Seperti itu. Dan iterator juga untuk mengembalikan kendaraan yang sedang terparkir saja dengan melewati slot yang kosong. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke tugas berikutnya, yaitu demo program running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing. Nah, berarti kita akan menjalankan kode kita. Kita di sini akan menjalankan kode. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Kita ke cd lab 8, kemudian cd smart parking, kemudian kita jalankan py m monitoring main lalu npm 24782061. Nah, di sini sudah keluar fitur menunya. Yang pertama di sini tambahkan slot parkir.
kedua masukkan parkir, ketiga keluar parkir, keempat lihat status parkir, kelima simulasi riwayat parkir cara acak, keenam daftar kendaraan terparkir dan slot kosong, yang ketujuh simpan riwayat parkir ke file CSV, yang kedelapan baca riwayat dari file CSV, yang kesembilan cari kendaraan, yang 10 keluar program seperti itu. Nah, lanjut kita akan masuk ke, kita pilih terlebih dahulu nomor 1. Nah, sini setelah kita pilih nomor 1, di sini kita ditunjukkan untuk memasukkan jumlah slot parkir. Nah, di sini kita akan sebagai contoh kita menambahkan slot parkir 3. Nah, setelah kita masukkan jumlah slot parkirnya, nah di sini kita ditunjukkan untuk ketik 2 untuk roda 2, 4 untuk roda 4. Nah, di sini kita disuruh memilih jumlah slot parkir yang tadi kita tambahkan yaitu 3. Nah, itu untuk roda 2 atau roda 4 seperti itu. Nah, di sini kita buat untuk roda 2. Lalu enter. Nah, sini setelah itu 3 slot parkir untuk kendaraan roda 2 berhasil ditambahkan. Nah, berarti programnya berhasil. Seperti itu. Jika kita coba lagi, kita pilih nomor 1, jumlahkan slot parkir 3. Nah, di sini kan kita disuruh memilih roda 2 atau roda 4 saja. Coba kita 3. Sini kita pilih 3. Karena kan di sini terdapat pilihan 2 atau roda 2 untuk roda 2, 4 untuk roda 4. Nah, apakah 3 ini bisa atau tidak? Kita cek. Nah, di sini sudah keluar keterangan error jenis slot parkir harus 2 atau 4. Nah, dikarenakan kita milih 3, di program saya tidak terdapat nomor 3 untuk fitur roda 2 atau roda 4. Nah, seperti itu. Yang terdapat yaitu cuma angka 2 untuk roda 2 dan 4 untuk roda 4, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu kita pilih 2, masukkan nomor kendaraan. Nah, di sini di program saya membuat 8 karakter, yaitu 2 huruf di depan maksimalnya, 4 angka dan 2 huruf di belakang. Seperti itu. Kita langsung masuk saja. BE 1 2 3 4 UU, lalu enter. Nah, di sini setelah itu kita ditunjukkan untuk memilih jenis kendaraan. Nah, karena kita cuma memasukkan roda 2, slot parkir untuk roda 2, maka kita akan pilih jenis kendaraan roda 2. Seperti itu. Nah, coba kita akan mencoba karena kita belum menambahkan slot parkir untuk roda 4. Jika kita masukkan plat lalu kita pilih kendaraan roda 4, apakah bisa atau tidak? Kita pilih di sini 2 untuk masuk parkir, nomor kendaraan BE 7890 OO, lalu enter. Nah, di sini kita suruh milih jenis kendaraan nih. Coba kita pilih 4 karena kan kita belum memasukkan slot parkir untuk roda 4. Nah, di sini terdapat keterangan error tidak ada slot kosong untuk kendaraan roda 4. Dikarenakan kita belum menambahkan slot parkir untuk roda 4, seperti itu. Nah, coba kita tambahkan terlebih dahulu. Kita pilih 1 lagi. Nah, jumlah 3, lalu roda 4. Nah, 3 slot parkir untuk kendaraan roda 4 berhasil ditambahkan. Nah, lanjut kita tambahkan untuk roda 4-nya. Kita masuk parkir lagi. BE 5432 LL, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh memilih roda 2 atau roda 4. Karena kita sudah
menambahkan slot parkir untuk roda 4, maka kita akan menambahkan roda 4. Nah, kendaraan BE5432LL diparkir di slot 5. Nah, seperti itu. Berarti kan slot parkir tersedia, slot parkir kosongnya, seperti itu. Kemudian kita pilih nomor 3 untuk keluar parkir. Nah, di sini nomor kendaraan keluar. Di sini kita disuruh memasukkan plat nomor kendaraan yang berada di dalam parkiran, seperti BE5432LL itu, dan BE1234UU. Nah, seperti itu. Kan kita baru memasukkan dua kendaraan. Coba kita masukkan plat nomor secara ngasal atau bukan dari BE5432LL atau BE1234UU. Nah, coba kita masukkan BE0000 KK, kita enter. Nah, di sini terlihat error kendaraan BE0000KK tidak ditemukan. Dikarenakan error itu karena plat nomor kendaraan BE000K tidak ditemukan. Seperti itu. Tidak ditemukan karena tidak ada di dalam parkiran. Seperti itu. Coba kita pilih plat kendaraan roda 2 ya tadi, yaitu BE1234UU. Lalu kita enter. Nah, di sini kendaraan BE1234UU keluar dari slot 1 pada 12/29/32. Seperti itu. Nah, berarti kendaraan roda 2 tadi berhasil keluar. Nah, lanjut kita ke lihat status parkir. Nah, dikarenakan roda 2 tadi kita memasukkan satu saja, lalu kita sudah mengeluarkan roda 2-nya, kendaraan roda 2-nya, maka apakah masih ada kendaraan di dalam slot parkir kendaraan roda 2-nya. Nah, dan di roda 4 kita masih terdapat satu kendaraan yang terparkir di dalam slot parkir kendaraan roda 4. Coba kita cek. Nah, di sini slot 1 roda 2 kosong, slot 2 roda 2 kosong, slot 3 roda 2 kosong. Seperti itu. Nah, di slot 4 roda 4 kosong, dan di slot 5 roda 4 terdapat BE 5432LL roda 4 masuk 1227.37. Seperti itu. Dan di slot 6 roda 4 kosong. Nah, kita cek apakah benar di slot 5. Nah, benar, di sini kendaraan BE5432LL diparkir di slot 5. Seperti itu. Lanjut kita simulasi ke riwayat parkir acak. Kita pilih 5. Jumlah yang di riwayat yang akan disimulasikan. Nah, di sini nanti akan terdapat plat secara acak yang terdapat pada kode program yang saya buat, yaitu kita coba 3. Sini 3 saja, tidak usah banyak-banyak karena ini sebagai contoh saja. Lanjut kita enter. Nah, di sini langsung keluar plat kendaraan, jenis kendaraan, waktu kendaraan, waktu masuk, dan waktu keluarnya. Seperti itu. Nah, di sini karena program yang saya buat itu secara acak. Oke, lanjut ke fitur nomor 6, yaitu daftar kendaraan terparkir dan slot kosong. Kita cek. Nah, di sini karena yang kita masukkan secara manual itu cuma terdapat sisa satu, yaitu BE5432LL.
kendaraan roda 4 sejak 12.27. Nah, di fitur 6 ini kita akan melihat apakah ada kendaraan terparkir atau tidaknya. Seperti itu. Nah, lanjut kita simpan riwayat parkir ke file CSV. Kita pilih nomor 7. Masukkan file CSV. Nah, tadi di sini kita akan memasukkan yang namanya riwayat.csv. Kita ketik riwayat.csv, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat riwayat berhasil ditambahkan ke riwayat CSV karena fitur masukkan nama filenya benar. Coba kita akan mencoba jika memasukkan contoh nama file yang salah. Seperti itu. Dicoba 7. Lalu kita masukkan ada. Nah, di sini juga terdapat bisa riwayat parkir disimpan di ada. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita pilih nomor 8 ke baca riwayat dari file CSV. Kita pilih. Masukkan nama file CSV yang ingin dibaca. Nah, karena kita sudah memasukkan dua nama file, yaitu riwayat CSV dan ada, maka kita akan mengeluarkan salah satunya, yaitu riwayat.csv. Nah, di sini sudah keluar riwayat CSV-nya, yaitu plat yang kita buat di simulasi riwayat parkir acak. Seperti itu. Nah, kita coba juga melihat di file ada. Nah, sama, karena tidak ada penambahan atau pengurangan di slot parkir yang telah kita buat yang secara acak tadi. Seperti itu. Lalu kita lanjut pilih nomor 9. Masukkan plat nomor yang dicari. Nah, tadi dikarenakan kita masih terdapat satu kendaraan, yaitu roda 4, dan mana tadi Pak, kita memasukkan platnya. Nah, ini dia BE5432LL. Kita akan memasukkan BE5432LL. Kendaraan tidak ditemukan dalam riwayat. Nah, karena ini secara manual. Coba kita akan menambahkan plat yang ada di simulasi riwayat parkir acak ya. C4 71 7C. Nah, di sini ditemukan riwayatnya kendaraan C4717C, kendaraan roda 4, masuk pada tahun 2025, bulan 5, tanggal 20, jam 8 lewat 26 menit, keluar di tahun 2025, bulan 5, tanggal 20, jam 11 lewat 4 menit. Seperti itu. Nah, setelah sudah ditemukan semua, kita cek di file riwayat kita. Kita masuk users, lalu kita masuk smart parking, lab 8 smart parking. Nah, di sini file yang kita buat sudah ada, yaitu riwayat file ada dan file riwayat. Kita buka yang ada.
Itu cek di sini. Nah, di sini sudah terdapat plat yang kita buat secara acak tadi. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke command from, lalu kita pilih 10 untuk keluar dari program. Nah, di sini terdapat program selesai, terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu refleksi singkatnya, yaitu hal yang menantang bagi saya selama mengerjakan mini project ini bisa mengintegrasi beberapa konsep Python secara bersamaan, seperti ada OOP, file handling atau CSV, serta lambda function dan iterator atau generator, khususnya untuk terhindar dari error seperti circur import menjadi tantangan tersendiri bagi saya, seperti itu. Kemudian pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project, pertama saya dapat membuat kelas yang saling berinteraksi secara efisien. Saya juga belajar pentingnya perencanaan struktur program dan penanganan error, serta bagaimana menyimpan dan membuat data menggunakan format CSV untuk menjaga persistensian data, dan penggunaan lambda function dan generator juga memperluas wawasan saya tentang menulis kode lebih ringkas dan efisien, seperti itu. Oke, sekian tugas hands on dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.